Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok keempat beranggotakan saya sendiri, Tigran Aslam Tapati, terus teman saya Safa Amanda dan Hafizur Rahmal. Kali ini kita akan membahas terkait dengan analisis kualitatif dan analisis kuantitatif dalam proses penelitian ilmiah. Nah, di malam hari ini topiknya itu adalah terkait sebenarnya metodologi penelitian gitu ya. Jadi ketika kita melakukan sebuah penelitian pasti dong ada sampel data atau eh, ada pengolahan data di dalamnya. Nah, di sini kita akan bahas terkait dengan analisis kualitatif dulu nih. Nah, analisis kualitatif itu gampangnya adalah angka. Jadi kita dalam melakukan penelitian ini pasti berhubungan dengan angka. Nah, kualitatif sendiri biasanya juga tadi dia akan menggunakan biasanya laporan keuangan ataupun data-data lainnya gitu ya dalam pengolahan datanya atau dalam proses penelitiannya. Nah, dari sini kita akan coba jabarkan. Jadi, analisis kualitatif, kualitatif sendiri merupakan sebuah metode yang menekankan pada aspek pemahaman lebih mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat sebuah permasalahan. Nah, dari sini kalau kita melihat dari proses apa itu analisis penelitian kualitatif, itu adalah sebuah penelitian riset yang sifatnya deskripsi, cenderung menggunakan analisis dan lebih menampakkan proses maknanya. Nah, metode analisis data kualitatif adalah eh, metode analisis data kualitatif adalah metode pengolahan data secara mendalam dengan data dari hasil pengamatan, wawancara, dan literatur, teknik menganalisis data kualitatif dengan cara meringkas, mengkategorikan, dan menafsirkan. Kualitatif analisis merupakan metode analisis dengan menggunakan wawancara dan observasi dengan menjawab pertanyaan seperti apa, mengapa, atau bagaimana. Data-data yang dianalisis dengan metode ini berupa teks atau narasi. Nah, jadi yang tadi sudah saya jabarkan, jadi kualitatif itu tidak menggunakan laporan keuangan ya. Jadi dia lebih kepada analisisnya itu terkait dengan observasi suatu objek nih, misalnya terkait dampak, misalnya kita sampel penelitiannya adalah eh, pengaruh digitalisasi terhadap dunia perbankan gitu loh. Nah, biasanya ini akan melakukan survei kepada berbagai nasabah-nasabah bank gitu ya. Nah, ini survei-survei ini atau wawancara-wawancara ini merupakan metode yang digunakan dalam kualitatif. Nah, seperti itu sampelnya. Menurut secara teori, ini ada menurut Strauss dan Corbin, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi atau pengukuran. Jadi dalam konteks ini kita melihat nih bahwasannya kalau kita kualitatif itu selalu lihatnya itu adalah observasi, wawancara eh, yang terkaitnya itu adalah kurang lebihnya data yang diperoleh dari pengamatan gitu loh. Bukan berdasarkan statistik atau laporan keuangan. Nah, kualitatif sendiri memiliki subjek penelitian yang biasa disebut dengan narasumber. Pada penelitian kualitatif, peneliti mengkorek data sedalam-dalamnya atas hal-hal tertentu. Untuk metode pengumpulan data kualitatif biasanya dengan melakukan wawancara mendalam, FGD, studi literatur dan observasi. Nah, sampelnya kalau kita melihat dari di sini kan ada metode-metodenya nih yang salah satunya adalah wawancara. Misalnya nih tadi kita ambil contohnya adalah ketika sedang melakukan penelitian, pengen melakukan penelitian terkait dampak digitalisasi terhadap dunia perbankan gitu loh. Nah, di sini kita bisa melakukan wawancara kepada nasabah-nasabah bank. Bagaimana bagaimana perasaan mereka terkait dengan perubahan yang terjadi antara pelayanan yang diberikan secara digital dibandingkan dengan pelayanan-pelayanan secara offline gitu ya, dengan adanya di kantor bank, melakukannya langsung di kantor bank. Nah, itu apakah ada perbedaan-perbedaan dan itu merupakan metode-metode yang dilakukan dari kualitatif ini. Jadi melakukan wawancaranya tuh secara mendalam kepada nasabah. Lalu bisa fokus group discussion. Nah, FGD ini biasanya umumnya dilakukan oleh bank-bank gitu ya. Umumnya juga biasanya juga di Bank Sentral, BI, Bank Indonesia ya. Kalau di Indonesia itu Bank Indonesia melakukan FGD nih terkait dengan
misalnya suatu topik yang ada di daerah tertentu gitu. Nah, ini akan mengkaji terkait dampak-dampak apa saja, lalu kiranya ini bisa menyebabkan apa nih dari dampak tersebut. Nah, itu biasanya di FGD. Lalu ada studi literatur dan melakukan observasi. Kalau observasi biasanya misalnya penelitiannya terkait eh, dam- dampak penggunaan ini misalnya eh, studi terkait dengan ketahanan pangan. Nah, ketahanan pangan ini biasanya menggunakan objeknya adalah di daerah tertentu yang misalnya seperti ketahanan pangan yang ada di daerah Tanjung Burung. Nah, itu bisa tuh dilakukan observasi. Mungkin itu ya untuk gambarannya. Nah, lalu ada karakteristik metode analisis kualitatif. Nah, di sini ada beberapa karakteristik yang ada di dalam analisis kualitatif. Yang pertama yaitu adalah memiliki latar ilmiah. Sebentar. Yang pertama yaitu adalah memiliki latar alamiah dengan sumber data yang langsung dan instrumen kuncinya adalah penelitiannya. Jadi maksudnya seperti apa? Misalnya kita melakukan pengkajian terkait dengan dampak tadi tuh, dampak digitalisasi terhadap pelayanan perbankan gitu loh. Nah, kontekstualnya di sini akan penelitiannya ini akan melakukan wawancara pada nasabah-nasabah bank ya, bank tersebut. Kira-kira apakah ada perbedaan nggak nih dari layanan yang ada di digital dengan layanan yang menggunakan secara offline gitu, datang langsung ke kantor bank. Nah, ini bisa dilakukan penelitian seberapa interestnya, seberapa menariknya pelayanan yang ada digital dengan pelayanan yang ada di offline gitu ya, yang ada di kantor bank. Lalu bersifat deskriptif yang artinya di sini sangat kontekstual gitu loh. Berarti di sini akan menganalisisnya tuh kalau tadi kita ngomongnya terkait metode penelitiannya terkait dengan dampak digitalisasi perbankan gitu ya. Berarti di sini deskriptifnya adalah dampak digitalnya itu gitu loh. Lalu bekerja dengan fokus pada proses dan hasil merupakan keniscayaan. Jadi di sini fokusnya pada penelitiannya gitu ya di dampak digitalnya ini terhadap pelayanan perbankan tuh apakah cenderung efektif ataukah perlu ada perbaikan dan lain-lainnya gitu ya. Nah, lalu pengujian kualitatif lebih fokus pada cara pencarian informasi. Setelah itu baru bergeser pada hasil penelitian. Nah, di sini kita melihat nih, kan tadi ada metode-metode dalam kualitatif ya. Misalnya seperti metode wawancara tadi. Nah, wawancara itu kan dia melakukan pencarian informasi nih terkait kalau kita tadi sampelnya adalah dampak digitalisasi terhadap pelayanan perbankan. Berarti di sini kita mencari informasi apakah teknologi yang telah diadaptasi oleh perbankan ini sudah sesuai dengan nasabah atau belum gitu loh. Nasabahnya lebih terbantu, lebih efektif ataupun lain-lainnya. Itu kan merupakan informasi yang dikaji atau diwawancara gitu ya. Nah, setelah itu baru bergeser pada hasil penelitiannya. Penelitiannya adalah efektivitas lebih efektif atau tidak gitu loh. Nah, lalu ada cara analis data dilakukan secara induktif, menjadikan makna sebagai hasil esensial, fokus studi sebagai batas penelitian dan desain awalnya bersifat tentatif dan verifikatif. Artinya di sini tentatif bisa berubah gitu ya, berubah-ubah karena tentatif dan verifikatif itu ibaratnya gini. Tadi kan kita penelitiannya misalnya dampak digitalisasi terhadap layanan perbankan gitu ya. Nah, di sini kan berbeda-beda ya dari satu nasabah ke nasabah lainnya. Itu kan berubah-berubah makanya tentatif. Mungkin ada yang merasa lebih baik menggunakan digital, ada yang merasa lebih baiknya offline atau datang langsung ke perbankan gitu ya. Dan verifikatif, artinya setiap nasabah akan memberikan informasi secara jelas apa yang telah dia alami gitu loh, sesuai dengan yang dia rasa gitu loh. Seperti tadi penelitiannya terkait digitalisasi perbankan, dampaknya seperti apa dengan layanan perbankan gitu ya. Nah, si A misalnya, oh aku merasa lebih baik menggunakan digitalisasi, lebih nyaman, fitur-fiturnya lebih bagus karena
karena dan lebih mudah gitu lah diakses. Nah, ada juga itu kan merupakan verifikatif dari si A gitu loh. Nah, misalnya si B juga bilangnya malah berbeda dengan si A. Si B malah lebih baik ke kantor bank gitu loh karena lebih lebih bagus kayak gitu. Nah, misalnya jawabannya seperti itu ya, itu merupakan verifikatif dari si B. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut. Lalu penelitian kualitatif menggunakan kriteria khusus untuk ukuran keabsahan datanya. Nah, di sini sebagai contoh nih, ada pendekatan data kualitatif seperti dengan melakukan wawancara mendalam dengan 10 konsumen terkait kepuasan produk perusahaan. Misalnya di sini peneliti bisa mengajukan pertanyaan terbuka seperti seberapa puaskah Anda dengan produk perusahaan kami dan lain sebagainya. Nah, penelitian kualitatif biasanya yang pertama, terjun langsung menjadikan partisipan aktif di kehidupan responden. Dua, mencatat data dan dengan fakta. Dan yang ketiga, pencatatan dilakukan dengan formal dan teliti dan konsisten sesuai dengan tujuan peneliti dan lebih kepada studi kasus di lapangan, misalnya masalah etnografis dan lain-lainnya gitu ya. Lalu kita lanjut kepada data kualitatif. Ini digunakan untuk menggali pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan alasan-alasan suatu permasalahan dan bersifat investigasi. Misalnya kayak tadi tuh dampak digitalisasi perbankan terhadap pelayanannya bank gitu loh. Nah, itu kan investigasi apakah nasabah-nasabah bank ini sudah terbantu belum dengan adanya perubahan dari offline menuju digital gitu loh. Itu kan investigasi itu. Lalu sehingga teknik analisis data kualitatif biasanya dilakukan untuk mengetahui permasalahan secara mendalam dari suatu penelitian, maka hanya membutuhkan sedikit responden. Nah, di sini jadi biasanya ya, kalau kita ngomongnya di bank terkait dengan digitalisasi, di situ biasanya bank-bank itu akan melakukan segmentasi terkait nasabahnya. Misalnya dia akan ngambil beberapa nasabah dari retail ataupun nasabah-nasabah dari corporate ataupun nasabah-nasabah dari konsumtif gitu ya. Nah, ini akan dilihat nih dari kelas-kelas masing-masing nasabah ini bagaimana respon mereka gitu loh terhadap misalnya perubahan digitalisasi. Tadinya mereka melakukannya secara offline di kantor bank gitu ya, mereka bisa melakukan pembayaran dan lain-lainnya secara digital. Nah, ini keunggulannya dari si kualitatif adalah dia hanya membutuhkan sedikit responden saja gitu loh. Lalu data kualitatif tidak selalu diukur dengan menggunakan angka pasti yang dapat digunakan dalam pengembangan grafik dan diagramnya, melainkan digunakan lebih ke pemahaman suatu permasalahan, konteks, komplektivitas, subjektivitas, serta sumber data kualitatif bisa berupa teks, audio, dan gambar. Jadi tadi tuh kita misalnya tadi penelitiannya terkait dampak digitalisasi terhadap layanan perbankan, berarti dia mengkaji permasalahan yang dia terkait dampaknya. Nah, konteksnya apa? Digitalnya gitu ya. Lalu komplektivitasnya apa? Bagaimana pengaruhnya gitu lah. Subjektivitas adalah si nasabahnya. Itu merupakan contohnya aja ya. Dalam misalnya kita ambil metode penelitian dampak digitalisasi terhadap pelayanan perbankan dengan menggunakan data kualitatif. Lalu di sini teknik menganalisa data kualitatif dengan cara meringkas, mengkategorikan, dan menafsirkan untuk metode pengumpulan data kualitatif biasanya dengan melakukan wawancara mendalam. FGD, lalu ada studi literatur dan observasi. Selain itu, contoh pendekatan data kualitatif misalnya dengan melakukan wawancara mendalam dengan siswa dan kamu bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka nih seperti seberapa puaskah Anda dengan program studi Anda atau apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas program studi. Nah, dari jawaban pertanyaan tersebut, kamu dapat mengajukan pertanyaan lanjutan untuk mengklarifikasikan dari berbagai hal gitu.
Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Safa. Selanjutnya adalah analisis kuantitatif, yaitu adalah proses mengumpulkan dan mengevaluasi data terukur dan dapat diverifikasi seperti pendapatan, pangsa pasar, dan upah untuk memahami perilaku dan kerja bisnis. Analisis kuantitatif merupakan pengumpulan data penelitian kuantitatif dilakukan dengan menggunakan serangkaian instrumen penelitian berupa tes atau kuesioner. Pendekatan kuantitatif menekankan kepada hasil dari rata-rata keragaman yang ada. Pendekatan kuantitatif dipandang sebagai suatu bersifat eksploratoris dan induktif. Kuantitatif fokus pada keandalan atau reliabilitas adalah kunci dari Sekaran dan Bugi tahun 2016. Next. Lalu data kuantitatif ini lebih terstruktur dan bersifat eh, terstruktur, kaku, terdefinisi, dan lebih objektif. Hal ini karena data kuantitatif dapat diukur dengan angka dan grafik, sehingga akan membutuhkan lebih banyak responden. Data kuantitatif diukur berdasarkan angka dan grafik, agar dapat menguji atau mengkonfirmasi teori serta asumsi dalam penelitian, sehingga lebih mengedepankan fakta yang dapat digeneralisasikan tentang suatu topik penelitian. Sumber data kuantitatif bisa berupa angka, grafik, tabel, atau matriks, dan bisa berupa laporan penjualan. Next. Lalu ada teknik data kuantitatif yang lebih berfokus kepada pengujian suatu teori, pengukuran, dan hipotesis melalui matematika dan analisis statistik. Untuk metode pengumpulan data kuantitatif sendiri, dengan melakukan survei, eksperimen, dan observasi. Selain itu, contoh pendekatan kuantitatif, misalnya dengan melakukan survei terhadap 300 responden mahasiswa di universitas kamu. Nah, dan kamu ini bisa mengajukan pertanyaan seperti dalam skala 1-5, seberapa puaskah Anda dengan dosen Anda? Kamu dapat melakukan analisis statistik pada data dan menarik kesimpulan seperti rata-rata siswa menilai dosen mereka dengan 4,5. Next. Lalu ada karakteristik metode penelitian kuantitatif. Yang pertama, proses pengumpulan data yang ada dilakukan dengan menggunakan alat terstruktur seperti kuesioner, eh, atau survei. Nah, hasil analisis didasarkan pada sampel populasi yang representatif. Studi yang sama dapat diulangi di masa depan untuk mencapai tingkat keandalan atau kepercayaan diri yang tinggi. Semua aspek yang diperlukan untuk penelitian ini dipersiapkan dengan cermat sebelum proses pengumpulan data, termasuk alat penelitian. Data dan data dalam bentuk angka atau statistik. Peneliti menggunakan alat analisis seperti perangkat lunak untuk memproses data. Fokus utama penelitian kuantitatif adalah untuk mengklasifikasikan, menghitung, dan membangun model statistik untuk menjelaskan apa yang sedang diselidiki. Penelitian kuantitatif mengutamakan suatu objektivitas data dalam studi tentang fenomena sosial. Next. Lalu di sini ada perbedaan metode analisis dengan metode pengumpulan data. Metode analisis ini adalah metode data metode yang mempunyai berbagai macam jenis analisis seperti teknik korelasional, analisis deskriptif, regresi, komparasi, dan lain sebagainya.
Nah, kuantitatif memiliki subjek penelitian yang biasa disebut dengan responden. Sedangkan kualitatif memiliki subjek penelitian yang biasa disebut dengan narasumber. Teknik analisis data kuantitatif lebih berfokus pada pengujian suatu teori, pengukuran, dan hipotesis melalui matematika dan analisis. Lalu, metode pengumpulan data yaitu dilakukan dengan survei, eksperimen, dan observasi dari lain dan sebagainya. Contohnya, pendekatan kuantitatif seperti melakukan survei terhadap 100 responden karyawan di PT Meijaya. Dalam analisis kuantitatif, peneliti bisa mengajukan pertanyaan seperti dalam skala 1-5, seberapa puaskah Anda dengan kualitas sistem informasi akuntansi di perusahaan Anda? Dalam analisis kuantitatif, peneliti dapat melakukan analisis statistik pada data dan menarik kesimpulan seperti rata-rata karyawan menilai kualitas dalam informasi akuntansi pada perusahaan berada di antara 4,5 dari Ghazali tahun 2016. Next. Jadi, mana yang lebih baik? Dalam memilih mana yang paling baik kan penelitian kamu, dan pertimbangkan juga dari segi eh, kepraktisan waktu, biaya, ketersediaan data, dan juga akses respondennya. Tapi secara keseluruhan, karena data kuantitatif itu selalu dianggap lebih terstruktur, sehingga lebih cepat diatur, dan data kualitatif dapat bermanfaat untuk menggali lebih dalam data-data tersebut. Maka data kuantitatif dan kualitatif harus berjalan beriringan dan lebih disukai untuk melakukan analisis data. Next. Pengolahan data. Penyuntingan atau editing kegiatan yang mengharuskan pemeriksaan seluruh daftar pertanyaan yang dikembalikan responden. Pengkodean atau coding ya kegiatan yang dilakukan setelah penyuntingan dengan cara memberikan simbol atau tanda berupa angka terhadap jawaban responden penelitian. Tabulasi atau tabulasi kegiatan menyusun dan juga menghitung data dari hasil pengkodean yang kemudian akan disajikan dalam wujud tabel. Next. Selanjutnya, penganalisisan data. Setelah mengerjakan pengolahan data, kamu juga harus menyelesaikannya dengan menganalisis terhadap ini penelitian apa yang perlu diuji, pertanyaan apa yang perlu dijawab, metode apa yang harus digunakan untuk mendapatkan informasi baru, sehingga kesalahan apa yang harus segera diperbaiki. Penafsiran analisis data. Tahap terakhir yaitu penafsiran analisis data. Pada tahap ini kamu akan diminta untuk memberikan kualitatif atau kuantitatif yang sudah dikerjakan. Next. Perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Bentar. Nah, perbedaan mendasar dari metode penelitian kualitatif dengan metode penelitian kuantitatif yaitu terletak pada strategi dasar penelitiannya. Penelitian kuantitatif dipandang sebagai sesuatu yang bersifat konfirmasi dan deduktif, sedangkan penelitian kualitatif bersifat eksploratoris dan induktif. Bersifat konfirmasi disebabkan karena metode penelitian kuantitatif ini bersifat menguji
hipotesis dari suatu teori yang telah ada. Penelitian bersifat mengkonfirmasi antara teori dengan kenyataan yang ada dengan mendasarkan pada data ilmiah baik dalam bentuk angka, penarikan kesimpulan bersifat deduktif, yaitu dari sesuatu yang bersifat umum ke sesuatu yang bersifat khusus. Hal ini berangkat dari teori-teori yang membangunnya. Next. Terdapat 12 perbedaan pendekatan kualitatif dengan kualitatif seperti tipe kualitatif dengan kuantitatif seperti berikut ini. Dari segi perspektifnya, penelitian kuantitatif lebih menggunakan pendekatan etik, dalam arti bahwa peneliti mengumpulkan data dengan menetapkan terlebih dahulu konsep sebagai variabel-variabel yang berhubungan dengan berasal dari teori yang sudah ada, yang dipilih oleh peneliti. Kemudian variabel tersebut dicari dan ditetapkan indikator-indikatornya. Hanya dari indikator yang telah ditetapkan tersebut dibuat kuesioner. Pilihan jawaban dan skor-skornya, sebaliknya, penelitian kualitatif lebih menggunakan perspektif emik. Peneliti dalam hal ini mengumpulkan data berupa cerita rinci dari para informan dan diungkapkan apa adanya sesuai dengan bahasa dan pandangan informan. Next. Lalu yang kedua, dari segi konsep atau teori, penelitian kuantitatif bertolak dari konsep variabel yang terdapat dalam teori yang dipilih oleh peneliti, kemudian dicari datanya melalui kuesioner untuk pengukuran variabel-variabelnya. Di sisi lain, penelitian kualitatif berangkat dari penggalian data berupa pandangan responden dalam bentuk cerita rinci atau asli mereka. Kemudian para responden bersama peneliti memberi penaksiran sehingga menciptakan konsep sebagai temuan. Secara sederhana, penelitian kuantitatif berangkat dari konsep teori atau menguji pretest teori, sedangkan kualitatif mengembangkan, menciptakan, dan menemukan konsep atau teori. Dari segi hipotesis, penelitian kuantitatif merumuskan hipotesis sejak awal yang berasal dari teori relevan yang telah dipilih. Sedangkan penelitian kualitatif bisa menggunakan hipotesis dan bisa tanpa hipotesis. Jika ada hipotesis, bisa ditemukan di tengah penggalian data, kemudian dibuktikan melalui pengumpulan data yang lebih mendalam lagi. Next. Oke, selanjutnya akan dibacakan dengan Akmal. Oke, aman ya? Aman. Bawa lagi, Gran. Oke, bentar ya, aman ya? Suara gue aman kan ya? Aman-aman. Oke. Oke. Yang keempat yaitu dari segi teknik pengumpulan data, penelitian kuantitatif mengutamakan penggunaan kuesioner, sedangkan penelitian kualitatif mengutamakan penggunaan wawancara dan observasi. Lalu yang kelima, dari segi permasalahan atau tujuan penelitian, penelitian kualitatif menanyakan atau ingin mengetahui tingkat pengaruh, keretaan korelasi atau asosiasi antar variabel, atau kadar satu variabel dengan cara pengukuran. Sedangkan penelitian kualitatif menanyakan atau ingin mengetahui tentang makna berupa konsep yang ada di balik cerita detail para responden dan latar sosial yang diteliti. Yang keenam yaitu dari segi teknik memperoleh jumlah atau size responden atau sampel, pendekatan kualitatif ukurannya besar, lalu sampelnya bersifat representatif atau